Halo, terima kasih sudah mengunjungi video ini. Nah, kali ini saya akan mencoba menyampaikan aksi nyata topik Merdeka Belajar sebagai awal memahami apa itu Merdeka Belajar. Nah, di sini saya memilih tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan saya Nima Dewi Sekari Wahyuni dari SD Negeri 6 Tegal Cangkring. Nah, pada topik yang pertama ini yaitu Merdeka Belajar, kita mempelajari tentang pemahaman dan gagasan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, pada topik yang pertama ini kita akan mempelajari 5 modul, yaitu modul yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, pada modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, adapun poin-poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, apapun profesi kita, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Nah, di sini yang dimaksudkan seperti itu yaitu sebagai pendidik tentu sudah harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar yang juga harus dimulai dari diri sendiri yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Karena kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka. Ini sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup berdasarkan pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, disinilah pendidikan berperan untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, guru juga harus adaptif terhadap perubahan, di mana kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada agar bisa mencapai proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ini juga sejalan seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Nah, pada modul yang kedua, kita belajar tentang mendidik dan mengajar. Nah, sebagai pendidikan, sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun skala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Nah, mengajar juga merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Nah, kita juga di sini mengenal yang Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan kita tentang sistem Among yang sering kita dengar, yaitu ing ngarso sung tulodo, guru harus memberi contoh yang baik. Ing madyo mangun karso, guru memberi semangat, dan tut huri handayani, guru memberikan dorongan atau menjadikan murid orang yang mandiri. Nah, di sini juga manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan tujuan pendidikan untuk mengasah nalar murid agar terwujud sebagai bekal pengembangan budi pekerti murid. Nah, pada modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama.
Untuk mewujudkan itu semua diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyebutkannya sebagai asas trikon, yaitu continue, convergent, dan consistent risk. Di mana continue artinya tidak melupakan akar mula budaya. Yang kedua, konvergen yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Sedangkan konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Nah, di mana guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, untuk poin yang keempat, yaitu mendidik dan mencerdaskan, melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, berdasarkan kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga yang merupakan perpaduan cipta, kognitif, rasa, afektif, dan karsa, yaitu psikomotor. Watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya, sehingga murid mampu memahami, merasakan, berempati, berkehendak, bertindak, mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Nah, watak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu biologis dan bagian intangible. Nah, teori konvergen adalah kodrat manusia yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar, yang belum jelas arti dan maksudnya. Melalui proses pendidikan kecerdasan, budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu menebalkan watak baik yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Nah, pada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, inti dari modul yang kelima ini yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zaman. Yang kedua, mampu menerapkan dan metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan sistem Among, yang sudah tadi saya sebutkan di depan. Nah, yang ketiga yaitu tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid yaitu kecerdasan, rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, setelah penjelasan tadi, setelah menyimak paparan tadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini saya mengundang teman-teman untuk memberikan umpan balik melalui link yang sudah saya tuliskan di sini dan terdapat dua pertanyaan, yaitu dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir bahwa bagaimana dan ternyata setelah saya mendengar penjelasan ini ternyata Merdeka Belajar itu seperti ini. Nah, yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menerapkan metode Merdeka Belajar pada kelas kalian. Nah, seperti itu saja penjelasannya dan terima kasih.